Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswi IAIN Cutkala Kota Langsa. Kami dari program studi pendidikan matematika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syabika Nela Amanda. Saya Rahmatun Nisa dan saya Alfira Najwa. Kami di sini akan menceritakan tentang sejarah rumah adat Aceh yang berada di Taman Hutan Kota Langsa. Sebelum itu, kami ingin menjelaskan sedikit terkait latar belakang dari rumah adat Aceh. Oke, mari kita lihat. Nah, ini rumah Aceh yang pertama. Sejarah Rumah Aceh Tengku Panglima Ismail. Rumah Aceh ini berasal dari Kecamatan Trenggadeng, Kabupaten Pidijaya. Telah berdiri sejak tahun 1770 Masehi lebih kurang, yang dimiliki oleh seorang ule balang yaitu Tengku Panglima Ismail atau sebutan Ampon Syekh. Dan Tengku Panglima Ismail ini juga seorang anak dari Panglima yaitu Tengku Panglimanya Bio yang juga seorang ule balang. Pada masanya, rumah Aceh juga dijadikan tempat perkumpulan panglima, bintara, dan masyarakat dalam mengatur strategi dalam menghadapi agresi Belanda. Pada masanya, rumah Aceh Tengku Panglima Ismail ini termasuk rumah yang paling besar dan megah di kawasan Trenggadeng atau Pidijaya. Namun pada tahun 2017, rumah Aceh ini dipindahkan dari Trenggadeng atau Pidijaya ke Hutan Kota Langsa untuk dijadikan salah satu wisata sejarah. Nah, ini rumah yang kedua. Rumah ini dimiliki oleh seorang saudagar Aceh yang bernama Tengku Nyak Yusuf. Pada masanya, rumah ini digunakan sebagai tempat pengajian dan telah ditempati secara turun-temurun oleh beberapa ahli waris. Meski usianya sangat tua, rumah Aceh ini tetap mempertahankan keaslian arsitekturnya. Pada tahun 2015, rumah tersebut dipindahkan ke Taman Hutan Kota Langsa sebagai salah satu objek wisata sejarah berkat hibah dari Tengku Nuriman. Ini berasal dari Kampung Batayan, Kecamatan Simpang Ulim dari Aceh Timur. Rumah ini diperkirakan berusia 250 sampai 300 tahun yang dimiliki oleh saudagar yang bernama Tengku Nyak Yusuf. Mari kita masuk ke dalam untuk melihat isi sejarah. Apa aja isi sejarah dari rumah adat Aceh? Ya, barang-barang apa saja sih yang ada di dalam sana? Barang perhiasan di rumah Aceh di Taman Hutan Kota Langsa milik Tengku Nyak Yusuf merupakan simbol kemakmuran dan status sosial. Jenis perhiasannya meliputi cincin, kalung, gelang, dan anting yang terbuat dari emas atau perak, sering dihiasi batu mulia. Fungsinya digunakan sebagai aksesoris dalam acara adat dan simbol kekayaan keluarga. Penyimpanannya biasanya disimpan dalam kotak kayu berukir atau lemari khusus yang mencerminkan estetika tradisional Aceh. Pelaminan di rumah Aceh di Taman Hutan Kota Langsa merupakan simbol kebesaran adat Aceh dalam pernikahan. Desainnya berbentuk panggung kecil, dihiasi kain sutra atau songket berwarna emas dan merah, warna yang melambangkan kemakmuran dan keberanian. Hiasan dilengkapi ukiran khas Aceh, bantal hiasan, dan tirai berornamen kaligrafi atau motif tradisional. Kamar pengantin di rumah Aceh di Taman Hutan Kota Langsa dirancang dengan nuansa tradisional yang mewah dan penuh adat. Desain dihiasi dengan kain songket, pelaminan, dan perabotan kayu ukir khas Aceh. Furnitur yang ada di kamar pengantin termasuk dengan ranjang besar dengan konompi, meja kecil, dan kursi yang terbuat dari kayu jati atau ukiran lainnya. Pulo merupakan suatu benda yang digunakan sebagai wadah air atau tampungan air untuk mandi atau tempat wudhu. Ini dia. Kota Langsa memiliki 3 Al-Quran kuno yang tak ternilai harganya. Salah satunya adalah Al-Quran tulisan tangan yang berusia 334 tahun ini, merupakan peninggalan Muhammad Saleh bin Abdullah Al-Baghdadi. Al-Quran ini digunakan sebagai alat belajar dan mengajar dalam bidang fikih sebagaimana mazhab Ahlus Sunnah
wal Jamaah. Ciri kertas dan tinta pada naskah ini mengindikasikan bahwa Al-Quran ini berasal dari abad ke-18. Meskipun telah berusia lebih dari 3 abad, naskah Al-Quran ini masih dalam kondisi baik, dengan perkiraan 98% keberadaan yang utuh dan tidak ada tanda-tanda kerusakan yang signifikan. Berikut ada juga pistol yang dimiliki saudagar Tengku Nyak Yusuf, merupakan peninggalan bersejarah dari masa penjajahan atau perjuangan rakyat Aceh. Senjata api kecil ini kemungkinan digunakan sebagai alat pelindung pribadi oleh Tengku Nyak Yusuf, mengingat posisinya sebagai saudagar yang berpengaruh. Senjata tradisional bisa mencakup rencong atau pedang sebagai simbol keberanian dan status sosial. Baik, tadi kan sudah dijelaskan dari kedua rumah adat Aceh ini menjelaskan agar generasi masa kini lebih memahami nilai-nilai sejarah, budaya, dan juga sosial masyarakat di Aceh, agar lebih tahu apa sih itu sejarah Aceh, apa sih budaya-budaya yang mereka lakukan.